Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sofwan Yajir, NPM 0651 15149. Di sini akan mempresentasikan tentang skripsi hasil yang berjudul pengembangan game edukasi tanaman obat berbasis Andesran. Di sini saya ada dua pembimbing. Yang pertama yaitu pembimbing saya, Ibu Neng Tita Tosida, STP MSI, dan yang kedua yaitu pembimbing kedua, Ibu Lita Karlitasari, MMSI. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu latar belakang dari game. Kendala biaya dan hanya mengandalkan buku. 2, supaya bisa mengetahui jenis tanaman obat apa saja yang dapat digunakan sebagai obat dan cara mengelolanya. Yang ketiga yaitu game edukasi dapat menjadi sebuah metode pembelajaran yang bisa digunakan pada saat ini karena dengan memberikan permainan edukatif, siswa secara tidak langsung akan menerima isi materi yang terdapat dalam permainan tersebut. Pembelajaran yang dilakukan berupa cara bermain, alur game, serta informasi-informasi yang terdapat dalam sebuah game. Ruang lingkup yang ada pembuatan aplikasi game ini yaitu aplikasi ini dibuat menggunakan software Unity 3D dan Vuforia SDK dan Blender serta menggunakan bahasa pemrograman C++. Aplikasi ini berjalan di atas platform mobil Android. Dan studi kasusnya pengenalan jenis tanaman obat dari dedaunan dan tanaman obat jamu-jamuan. Yang keempat yaitu sistem ini menampilkan informasi berupa game 3D Andesranning dan informasi tentang tanaman obat dengan sesuai penelitian yang ada. Selanjutnya yaitu game edukasi. Game edukasi ini yaitu sebuah permainan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dalam permainan tersebut mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai pendidikan. Game edukasi ini selain dapat digunakan sebagai sarana pendidikan, dapat digunakan juga untuk sarana hiburan. Selanjutnya yaitu Andesran. Andesran adalah permainan di mana karakter utama dalam permainan tersebut menjalankan permainan yang tidak akan berhenti. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mencapai jarak sejauh yang bisa dicapai sampai karakter dalam permainan bertabrakan dengan halangan yang ada sehingga menyebabkan permainan berakhir. Perbandingan penelitian ini yang pertama yaitu dari Emir Ridho 2018 yang berjudul pembuatan game bergenre Andesran bertema pertempuran di kota Rengat Riau sebagai upaya meningkatkan jiwa patriotik pada anak usia 11-14 tahun. Metode yang digunakan yaitu metode GDLC dan bahasa pemrograman Java. Konten yang atau objeknya itu yaitu 2D. Manfaat dari pembuatan game tersebut yaitu dapat dijadikan unsur pembelajaran yang menarik dan mempunyai unsur edukasi dalam hal membentuk karakter sebuah bangsa sehingga memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Yang kedua yaitu bertujuan memberikan pengalaman permainan yang menarik dapat digunakan untuk mengisi waktu luang serta melatih refleks pemain dengan cara berinteraksi dengan tombol interaktif untuk bergerak. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan game saat ini. Game menjadi kultur di masa modern ini dari berbagai usia bisa menikmatinya. Yaitu dari penelitian Adi Wikarta dan kawan-kawan 2017 yang berjudul pengembangan permainan video Andesranning berbasis Android menggunakan framework Game Development Life Cycle. Yang ketiga yaitu penelitian dari Rahman Hakim yang berjudul perancangan dan pembuatan game runner bergenre
Endless Running berbasis Android menggunakan Unity. Selanjutnya yaitu yang keempat dari Rahmat Trisakti tahun 2017 yang berjudul Game Edukasi Pengenalan Tumbuhan Hijau untuk Sekolah Dasar, dan Apriandi dan kawan-kawan yang berjudul Penerapan Endless Runner Game untuk Memperkenalkan Pariwisata Kota Pontianak. Manfaat dari penelitian Rahmat Trisakti yaitu menghasilkan media pembelajaran edukatif yaitu game edukasi pengenalan tumbuhan hijau sebagai salah satu cara untuk mempermudah siswa-siswi memahami materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dan manfaat dari Apriandi dan kawan-kawan yaitu pengenalan informasi pariwisata melalui media yang sedang digemari oleh masyarakat berupa smartphone dan berbentuk game agar mudah digunakan dan banyak dinikmati. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang membuat ini yaitu menggunakan metode GDLC, Game Development Life Cycle. Yang pertama yaitu initiation yang berjudul inisiasi proyek, dan pre-production yaitu perancangan game, dan production pembuatan game design. Selanjutnya testing yaitu pengujian internal, dan beta pengujian eksternal, serta rilis yaitu peluncuran game tersebut. Initiation yaitu jenis permainan yang akan dibuat, game karakter, story game, dan target user sehingga platform yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pre-production. Pre-production yaitu ide permainan dari aplikasi game ini, desain storyboard, dan perancangan diagram activity atau flowchart. Rancangan diagram activity yang ada dari sebuah game ini yaitu mulai dan masuk atau halaman utama, dan selanjutnya ada beberapa menu pilihan seperti main, petunjuk, tentang, skor, dan keluar. Dari storyboard diagram activity tentang main yaitu mulai permainan, pilih karakter, menghindar atau menabrak rintangan, dan keluar. Selanjutnya yaitu rancangan use case. Rancangan use case ini yang terdiri dari main yang di dalam main tersebut mulai permainan, pilihan karakter, menghindari rintangan atau menabrak rintangan, dan petunjuk yaitu cara penggunaan game yang ada di game ini. Dan selanjutnya yaitu tentang yang dapat menampilkan informasi dosen dan pembuat, dan selanjutnya yaitu skor yang menampilkan skor tertinggi. Rancangan interface storyboard yang ada dalam aplikasi ini yaitu splash screen, menu utama, playeran, memanen tanaman, info tanaman, menabrak rintangan, tentang, petunjuk, dan skor. Dan ini hasil dari user interface-nya yaitu splash screen yang ada dalam aplikasi game ini, menu utama, main, tentang, petunjuk, dan skor. Selanjutnya yaitu testing. Testing yang dimasuk di sini yaitu uji kompabilitas, yaitu kinerja aplikasi pada smartphone ini lancar, yang aplikasi ini bisa digunakan dalam smartphone berbagai jenis Android. Yang kedua yaitu uji validasi tampilan tanaman obat dan objek terdeteksi, yang menampilkan tanaman obat tersebut bisa ada terdeteksi dan menampilkan informasi dari objek tersebut. Selanjutnya yaitu uji fungsional. Halaman main berhasil ditampilkan yaitu yang kita kalau klik button main yang akan menghasilkan tampilan main. Dan selanjutnya yaitu tampilan petunjuk yang menghasilkan tampilan petunjuk, dan halaman tentang berhasilkan ditampilkan. Selanjutnya yaitu halaman terakhir yaitu halaman skor yang akan
mengetahui tentang skor kita tertinggi. Pembahasan. Dengan adanya aplikasi ini dapat menghasilkan suatu media yang interaktif tentang pengenalan tanaman obat karena materi dalam pembelajaran di sekolah masih menggunakan buku dan tidak mudah dipahami. Oleh karena itu, game edukasi ini mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai pendidikan yang bisa diterapkan dan dapat membantu meningkatkan pengetahuan untuk siswa sekolah dasar, khususnya kelas 4 tentang belajar tumbuhan obat. Game yang dibuat yaitu berupa Endless Rain dikategorikan sebagai action game, memiliki desain yang linear tanpa akhir dan tidak ada stage atau berubah level. Tujuan dari game ini yaitu mencari tumbuhan obat dan memetiknya atau memanen tumbuhan obat tersebut sebanyak mungkin supaya bisa menampilkan informasi tentang tumbuhan obat tersebut. Akan tetapi di dalamnya kita bisa menghindar dari rintangan yang ada, seperti membelokkan ke kiri atau ke kanan supaya tidak digigit oleh seekor anjing yang mengikuti dari belakang. Kesimpulan dari aplikasi ini yaitu pengembangan game edukasi tumbuhan obat berbasis Understander ini telah selesai dibuat menggunakan Unity 3D sebagai media pembelajaran edukatif yang mampu mempermudah dalam pengenalan tumbuhan obat. Metode yang digunakan merupakan metode GDLC, yaitu Game Development Life Cycle. Pembuatan aplikasi game edukasi ini berbasis Android dengan tampilan 3D yang bisa mempelajari tumbuhan obat dengan mudah dan mudah digunakan. Saran dari saya yaitu pembuatan aplikasi game edukasi tumbuhan obat berbasis Understander ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga dalam pembangunan aplikasi ini masih banyak atau bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut seperti ditambah level dalam game serta menambahkan lebih banyak karakter pemain atau tumbuhan obat lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.